Oke, baik. Tempat keempat kita bahas tentang integrasi. Integrasi nanti kita akan menggabungkan beberapa dataset gitu ya. Karena kan bisa jadi dataset kan beda-beda ya. Tempat satu lain, database satu lain gitu kan. Nah, ini kita akan mencoba menggabungkan dataset. Database yang akan kita gunakan itu nanti student sama mark. Student itu data siswa, kemudian mark itu data nilai. Ya, data nilai kita gabung sama data siswanya gitu ya. Nah, kemudian database-nya seperti biasa kita ambil dari sini ya, alamat link ya. Kita ambil, kita download. Terus oke, baik. Ini tempat kita ya, praktek DS ya. Masih ingat ya kan praktek DS? Ini saya buat folder namanya praktek DS. Ini dataset yang kemarin, kemudian ini file Python yang kemarin. Datasetnya kita masuk ke dataset, kemudian kita upload dulu. Kita akan menggunakan datasetnya student ini ya, yang sudah di download tadi, alamat linknya tadi. Student ini kita open ya, kemudian kita upload. Terus oke, kemudian kita upload lagi, kita gabungkan dengan data mark nilai. Oke, berarti kita ada dua ya, student sama mark. Terus kalau udah selesai, kita masuk di ini datasetnya, kita masuk di sini kumpulan dari Python ya. Kita buat new Python 3. Oke, baiklah. Ini kita kasih nama dulu ya, klik rename materi 4 ya. Klik rename untuk nama Pythonnya yang di sini ya. Di materi 4 ya. Otomatis kan berubah ya. Oke, terus kita tuliskan import dulu ya. Kita akan menggunakan import pandas. Import pandas. Kita pakai library pandas. Kemudian namanya PD biasanya sih ya. Terus kita panggil dataset dengan satu-satu. Oke, dataset 1 itu dataset 1 itu adalah kita ambil yang student yang di sini ya. Kita cek nih, dataset kita buka student.csv, s-nya kecil, marknya m-nya juga kecil. Kadang kan ini besar kecil huruf pengaruh, kalau kita salah tulis nanti dia error juga. Jadi kita tulis lokasinya ada di folder apa, dataset ya. Ini filenya, kemudian kita harus masuk dulu ke dataset. Jadi kita tuliskan di sini dataset spasi student.csv. Kemudian kita akan pakai satu lagi dataset nomor 2 sama, kita panggil folder dataset, kemudian isinya mark.csv. Oke, gitu. Terus oke, sudah. Kemudian kita buat untuk membacanya, inisialnya kita pakai nama df1 aja. Ini untuk membaca file datasetnya. Jadi kalau baca datasetnya kita pakai pandas, inisialnya pakai pd, kemudian read csv itu membaca filenya. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah dataset 1 untuk df1.
kemudian headernya dan ya, kita copy paste saja biar cepat. Ini kita pastikan, kemudian kita buat file yang kedua, pembacaan file yang kedua itu adalah pd.csv untuk dataset yang kedua, yaitu yang dataset mark.csv 2 ya. Dataset 1 student, dataset 2 mark. df memanggil atau membaca ya. df1 adalah membaca dataset 1, df2 membaca dataset 2. Oke. Nah, kayak gitu ya. Kita coba klik run dulu untuk lihat koneksi atau enggak. Lagi proses. Kalau loading ini berarti lagi proses. Oke, muncul angka 1 berarti dia connect. Kalau error contohnya kayak gini. Kalau error ya, oh ini M nya besar ya. Kalau M nya besar error atau enggak ya? Coba cek ya. Tapi tadi udah dicek ya. Oh, karena jadinya nggak error ya. Karena tadi sudah dieratkan ya, nomor 1. Oke, terus selanjutnya adalah coba kita cek di F1 titik kurung buka kurung tutup, isinya apa sih gitu ya. Nih di F1 isinya adalah student ID, X, gender, grade, kelasnya, employed, bekerja atau enggak. Nah, ini salah student. Kemudian ini data studentnya. Kemudian bagaimana dengan data data marksnya di F2 titik. Kita klik run lagi. Ini data marknya student ID. Ini sama dengan student ID yang di atas. Jadi kalau ada yang sama itu dijadikan nama primary key namanya ya. Kalian kalau mungkin sudah belajar primary key. Ini adalah primary key. Kalau di tempat lain namanya origin key. Ya, kalau database kayak gitu ya istilahnya. Jadi ini ada sama data student ID, ini juga student ID. Oke, student ID 1 nilainya 95. Student 1 itu siapa? Student 1 umurnya 19, laki-laki, kelas 1. Kerja yes. Oke, itu kurang lebih kita tahu data setnya dulu. Nah, kemudian bagaimana kita menggabungkan? Untuk menggabungkannya kita pakai match namanya. Nah, kita buat variabel lagi. df1, df2 itu df1 student, df2 mark. df itu saya maksudkan adalah gabungan dari df1 sama df2, student sama mark. Jadi saya buat variabel namanya df untuk data gabungan. Nah, df rumusnya adalah pd titik match, menggabungkannya pakai match. Nah, siapa yang digabunggan? df1, nama variabel dari df2 nya. Oke. Kemudian kita masukkan pakai on. Kita masukkan ke on berdasarkan kesamaannya siapa yang sama dari kolom ini atau dari feature ini, yang sama itu student ID. Jadi kita samakan datanya berdasarkan nilai dari student ID. Berarti kita tulis student underscore ID. Oke, terus ya sudah. Terus kita bisa runkan ini error. Di 1, oh salah ketik, harusnya ada di F1. Oke, kita run lagi ya. Udah berhasil. Nah, gimana kita ceknya? Kita ceknya adalah di F aja, langsung di F titik head. Ini berubah itu. Nah, kita klik run. Nah, udah cuma seperti itu ada cara menggabungkannya. Jadi rumusnya simple, yaitu pakai pd titik match. df1, df2 digabungkan berdasarkan key-nya student ID. Ya, key-nya student ID dapatnya ini lihat hasil penggabungannya ya.
student ID, X, gender, grade, endpoint. Kemudian di sini ada muncul mark sama city. Diambil dari mana? Diambil dari data set yang mark sama city tadi yang digabung. Student ID-nya sama. Ya, student ID-nya sama. Oke. Nah, itu adalah tentang penggabungan ya. Oke. Saya kira simple ini ya, bisa dipahami.